Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di rumah, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya Hera Pidia Panesia dan Akang Teteh dari kelompok 2 akan menyampaikan materi yang berkenaan tentang pasar uang, yang di dalamnya meliputi yang pertama ada pengertian pasar uang, yang kedua ada teori permintaan uang, yang ketiga ada teori penawaran uang, yang keempat faktor-faktor yang menyebabkan keseimbangan pada pasar uang, dan yang kelima ada kurva LM. Daripada kita berlama-lama, langsung saja disimak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar uang. Pasar uang merupakan pertemuan suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand and supply dalam dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing sangat diperlukan untuk memenuhi kegiatan ekspor, impor, dan juga utang luar negeri. Adapun ciri-ciri dari pasar uang, yang pertama, menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua, mekanisme dari pasar uang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dan juga pihak yang menanamkan dana. Dan juga pasar uang tidak terikat pada tempat seperti pasar modal. Dan tujuan pasar uang, yang pertama, tujuan pasar uang dari pihak yang menanamkan modal. Yang pertama ada spekulasi, yang kedua dapat membantu orang-orang yang sedang kesulitan keuangan atau orang-orang yang sedang kesulitan dana. Yang terakhir ada untuk memperoleh penghasilan dalam suku bunga tertentu. Dan adapun tujuan dari pasar uang dari pihak yang membutuhkan dana. Yang pertama, untuk memperoleh modal kerja, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, yang ketiga dan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Terima kasih. Saya Julfika Mamajain akan menjelaskan tentang teori permintaan uang. Teori permintaan uang di sini diartikan yaitu sebagai kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Jadi kalau masyarakat butuh uang, maka muncul permintaan uang tersebut. Nah, dalam ekonomi makro, teori permintaan uang itu ada beberapa ya. Yang pertama ada teori liquidity dari Keynes. Menurut teori ini ada 3 motivasi orang untuk memegang uang, yaitu untuk transaksi, untuk berjaga-jaga, dan memperoleh keuntungan. Nah, yang pertama kan ada motif transaksi, yaitu masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Contohnya kalau beli beras, terus minyak dan lain-lain, maka kan harus menggunakan uang cash. Terus ada yang kedua, ada motif berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini artinya untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga. Misalnya kan kayak sakit, kita harus membutuhkan uang. Terus adanya kecelakaan dan lain-lain. Yang ketiga, ada motif mendapatkan keuntungan. Mendapatkan keuntungan. Jadi misalnya kamu membeli emas, harga emas sedang rendah, terus saat tinggi kamu menjual kembali. Jadi itu akan mendapatkan keuntungan. Terus ada teori kuantitas, yaitu teori klasik. Teori klasik ini membahas tentang hubungan antara penawaran dan permintaan, menitik beratkan uang dari sudut pandang kuantitas.
Selanjutnya ada teori penawaran uang atau biasa kita sebut money supply. Nah, money supply ini adalah uang yang beredar dalam perekonomian suatu negara pada periode tertentu. Menurut golongan ekonom klasik, mereka menyebutkan bahwa perubahan penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya ke atas harga. Jadi kita bisa asumsikan persentase kenaikannya itu sama. Nah, contohnya gitu, ketika penawaran uang mengalami kenaikan sebesar 20%, maka sudah dipastikan si tingkat harga pun akan mengalami kenaikan sebesar 20% juga. Nah, ketika kita berbicara tentang permintaan dan penawaran uang, hal tersebut itu tidak akan terlepas dari yang namanya suku bunga. Karena menurut Bapak Ekonomi Makro yaitu Keynes, suku bunga itu dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran uang. Nah, ketika permintaan uang ini tidak berubah, lalu penawaran uang ini naik, maka hal tersebut akan membuat penurunan suku bunga. Nah, ketika suku bunga ini menurun, maka yang akan terjadi adalah meningkatkan investasi dan juga selanjutnya akan meningkatkan pengeluaran agregat. Nah, ketika pengeluaran agregat ini naik, justru hal tersebut itu berdampak baik bagi negara. Nah, salah satunya adalah meningkatkan kegiatan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, dan juga menaikkan pendapatan nasional. Nah, seperti yang kita ketahui, penawaran uang ini termasuk ke dalam kebijakan moneter karena di dalamnya itu mengatur uang yang beredar di suatu negara. Nah, dari situ kita tahu bahwa penawaran uang ini adalah salah satu tugas negara yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, apabila kita berbicara tentang kebijakan moneter, bahwasanya kebijakan moneter ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kebijakan moneter kuantitatif dan ada kebijakan moneter kualitatif. Nah, apa sih itu kebijakan moneter kuantitatif? Nah, kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya yaitu mempengaruhi perubahan penawaran uang dan juga suku bunga dalam perekonomian negara. Nah, sedangkan kebijakan moneter kualitatif yaitu langkah-langkah bank sentral untuk mengawasi setiap jenis-jenis pinjaman dan juga investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Nah, kebijakan moneter ini yang dilakukan oleh bank sentral tentu saja memiliki fungsi tersendiri dalam penawaran uang. Yang pertama itu adalah menaikkan suku bunga ketika terjadi inflasi yang sangat tinggi. Yang kedua itu menurunkan suku bunga ketika terjadi resesi ekonomi dan pengangguran yang semakin banyak. Jadi bisa kita simpulkan kebijakan moneter ini memiliki fungsi menaikkan dan menurunkan suku bunga tergantung pada kondisinya gitu. Ketika ekonomi kita itu sedang mengalami resesi dan pengangguran banyak, maka tugas kebijakan moneter dan bank sentral itu haruslah menurunkan suku bunga, dan ketika terjadi inflasi maka bank sentral itu harus berkewajiban menaikkan suku bunga. Assalamualaikum, saya Muhammad Hafiz Sufyan. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar yang pertama yaitu jumlah uang beredar, yang kedua jumlah uang yang diminta untuk spekulasi otonom, yang ketiga kepekaan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, yang keempat yaitu kepekaan permintaan uang untuk spekulasi terhadap suku bunga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva LM. Kurva LM menyatakan bahwa L adalah likuiditas dan M adalah money atau uang. Kurva LM menunjukkan bahwa adanya penawaran dan permintaan uang di pasar uang. Kurva LM juga menyatakan bahwa adanya hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan di pasar uang. Kurva LM membahas dua pembahasan. Yang pertama adalah terbentuknya kurva LM dan yang kedua adalah pergeseran kurva LM.
Kurva LM ini terbentuk apabila terjadinya keseimbangan antara MD sama dengan MS. MD adalah money demand dan MS adalah money supply. Nah, pergeseran kurva LM ini terjadi apabila jumlah peredaran uang. Nah, jika kurva LM bergeser ke kanan, maka pengurangan jumlah uang yang beredar. Nah, terus kalau misalnya si kurvanya bergeser ke kiri, maka bertambahnya jumlah uang yang beredar. Terima kasih. Nah, seperti itu teman-teman materi yang dapat kami sampaikan mengenai pasar uang. Semoga teman-teman semua bisa mencerna materi kami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terjadi banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.